Sore semua, apa kabar sore ini? Baik ya, apalagi kita sudah mau menyongsong Natal ya beberapa hari lagi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki hari Minggu Advent yang keempat atau hari Minggu Advent yang terakhir dalam masa Advent. Sudah 4 lilin yang bernyala ya, walaupun nyalanya entah mau hidup atau mati ini lilin ini. Tetapi sudah 4 lilin yang bernyala ya. Maka pertanyaannya, bagaimana persiapan kita semua untuk menyongsong kedatangan Sang Emmanuel? Mungkin Ibu Oscar sudah beli baju ya, baju baru. Saya sudah melihat sudah 4 hari kita dipersiapkan dengan sakramen tobat ya. Ada 2 sesi. Semoga semua sudah mengaku dosa ya. Karena saya melihat banyak wajah-wajah yang tidak saya kenal di ruang pengakuan ya. Saya tidak tahu wajah-wajah dari paroki mana ya. Mungkin umat kita mengaku di paroki yang lain karena mereka malu kalau ketemu pastor paroki dan pastor vikarisnya. Jadi mengaku di paroki lain saja ya. Makanya yang datang lebih banyak wajah yang tidak saya kenal sama sekali. Ya, ada juga kita sudah mempersiapkan dengan latihan-latihan kor, latihan-latihan petugas liturgi Natal dan sebagainya ya. Sudah saya lihat tenda sudah dipasang di aula juga ya. Itu semua adalah bagian dari persiapan kita ya. Hari ini dalam masa persiapan itu Kitab suci membantu kita juga lewat permenungan persiapan kita dengan menampilkan 2 tokoh wanita dalam kitab suci yang juga berperan penting dalam sejarah keselamatan kita, yakni Maria dan Elizabeth. Maria dan Elizabeth, 2 tokoh yang ditampilkan oleh kitab suci untuk membantu kita dalam persiapan kita menyambut kedatangan Yesus Kristus. Maria ketika mendengarkan warta kelahiran Yesus yang disampaikan oleh Gabriel, malaikat Gabriel, ia kemudian mengunjungi Elizabeth untuk berbagi sukacita, berbagi sharing pengalaman iman. Dan menarik bahwa kitab suci mencatat ketika Maria sampai ke rumah Sakaria dan memberi salam, Elizabeth kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan bayi Yohanes yang dikandungnya melonjak kegerangan karena berjumpa dengan Maria yang membawa Yesus mengunjungi Elizabeth. Dan berkat Allah, rahmat Roh Kudus tercurah atas keluarga dari Sakaria sendiri. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, perjumpaan kedua tokoh ini adalah sebuah perjumpaan iman, di mana mereka berbagi cerita, berbagi pengalaman iman. Maria membawa sukacita, kegembiraan, membawa pengharapan dalam rumah Sakaria dan Elizabeth, karena ia membawa Kristus sendiri untuk menjumpai keluarga Sakaria. Maka pertanyaan refleksi bagi kita dalam masa persiapan ini, apakah perjumpaan saya dengan orang lain juga membawa sukacita, membawa pengharapan, membawa Kristus sendiri, atau sebaliknya perjumpaan kita membawa gosip? Apakah perjumpaan saya dengan orang lain menceritakan tentang hal-hal luhur Allah yang diperbuat Allah? Apakah perjumpaan saya dengan orang lain juga menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya alami? Atau malah sebaliknya kita berkumpul dan gosip merajai kita menceritakan orang lain? Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Karena seringkali kita mengubah apa yang dikatakan oleh kitab suci, di mana 2 orang berkumpul dalam namaku, di situ Allah hadir. Kita mengubah dengan di mana 2-3 orang berkumpul, di situ gosip hadir. Ya. Semoga kita bertobat ya.
Supaya nanti pengakuan dosa menjelang Paskah tidak ada lagi yang mengaku saya suka bergosip ya. Semoga pengakuan dosa ke depan kita semua sudah dibersihkan dari gosip-gosip ya. Karena seringkali kita berkumpul, kita lihat mulai lagi orang menceritakan kekurangan saudaranya ya. Gosip itu merusak. Seminggu yang lalu saya memberi rekoleksi kepada suster-suster di komunitas Siti Maryam, dan saya mengatakan bahwa gosip itu merusak hidup berkomunitas. Karena apa? Ketika kita menggosipkan orang lain, menceritakan keburukan orang lain, orang itu tidak hadir di sana untuk mengklarifikasi. Sangat malang nasibnya, ya. Dan yang kedua adalah gosip itu kalau sudah berkembang luar biasa ya. Dari dua orang ini sebentar kalau sudah orang ketiga sudah lain ceritanya. Sudah ada ditambah garam, ditambah bawang, ditambah rica, ditambah penyedap rasa ya. Apalagi orang keempat, kelima dan keenam. Maka gosip itu merusak. Dan pada akhirnya kalau kamu 5 orang gosip di situ, kamu yang pertama pergi, maka orang yang keempat mereka menceritakan Anda ya, sesudah kamu bergosip. Maka mari kita belajar dari Maria dan Elizabeth. Ketika mereka berjumpa, mereka menceritakan pengalaman-pengalaman iman, berbagi pengalaman iman, sharing pengalaman rohani. Dan itulah yang menumbuh kembangkan ya. Karena ketika mereka bercerita tentang pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman rohani, Roh Kudus turun tinggal menaungi. Maka kata memberkati dalam bahasa Latin Benedictus itu dari bene dan dicere, menceritakan atau berbicara tentang kebaikan. Maka orang yang berbicara tentang kebaikan orang lain, dia memberkati orang lain. Maka mari semoga perjumpaan-perjumpaan kita satu sama lain berbicara, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan, dan itu memberkati hidup kita, memberkati hidup orang lain seperti teladan Maria dan Elizabeth. Amin saudara-saudara. Saya ragu-ragu ini ya. Kalau tidak amin berarti nanti kamu masih ikut suka gosip ini ya. Amin saudara-saudara. Amin. Nah, semoga demikian.